إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah Masjid Besar Limbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, barakah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bertemu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya ini adalah perdana mengisi muhadarah atau ceramah pada malam hari ini antara maghrib dan isya. Namun saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini menjadi majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada kita sakinah dan ketenangan, majlis yang dikitari oleh para malaikat, dan semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, termasuk di antara prinsip utama di dalam Islam ini adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk mencintai seseorang dan mencintai sesuatu karena Allah, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk membenci seseorang atau membenci sesuatu karena Allah. Barang siapa yang menjadikan kecintaannya dan kebenciannya karena Allah, maka itu merupakan tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Hal ini diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah dan dia membenci karena Allah, dia memberi sesuatu karena Allah dan mencegah dari sesuatu karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul iman an tuhibba lillah wa tubghidha lillah wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah." Keimanan yang paling afdal, keimanan yang paling utama adalah ketika engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci karena Allah, dan engkau senantiasa memanfaatkan lisanmu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menjelaskan bahwa cinta karena Allah dan membenci karena Allah menunjukkan tanda kesempurnaan iman seorang hamba, dan termasuk bagian dari afdhalul iman, keimanan yang paling afdal, keimanan yang paling utama. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk mencintai orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai kaum muslimin, kita mencintai kaum mukminin disebabkan karena mereka taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka kita cinta kepada mereka karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pada saat kita melihat seorang pelaku maksiat, seorang yang jauh dari ibadah, meninggalkan salat, durhaka kepada kedua orang tuanya dan kemaksiatan yang lainnya, maka kita membencinya karena dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara kewajiban bagi setiap muslim mencintai Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Termasuk di antara bagian dari prinsip agama kita, termasuk di antara tanda seorang muslim dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaannya kepada siapapun dan kepada apapun. Itu tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Dia menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan yang tertinggi. Sebab cinta kepada Rasulullah merupakan tanda seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasulullah tanda ketaatan kepada Allah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah
berarti dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan Rasul ini satu paket yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu kewajiban kita menjadikan kecintaan yang paling utama dari seluruh makhluk adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang paling sempurna keimanannya. Dan setiap kita kaum muslimin, kaum mukminin, pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bagian dari hidayah menjadi bagian dari kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jasa kepada kita seluruhnya. Karena beliaulah yang membuka hati-hati para hamba dengan tauhid, dengan iman, mengajarkan kepada umat ini segala hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah dan menjauhkan mereka dari nerakanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berjasa kepada kita, melebihi jasa siapapun, melebihi jasa orang tua kepada kita dan yang lainnya. Oleh karena itu, tanda kesempurnaan iman seorang mukmin ketika dia menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan yang paling utama, kecintaan yang tertinggi, mengalahkan kecintaannya kepada yang lainnya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada hartanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Dia harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh manusia. Ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Umar bin Al-Khattab menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Umar masih mengecualikan terhadap dirinya sendiri. Engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "La, tidak demikian, tidak sempurna keimanan wahai Umar. Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak sempurna keimanan wahai Umar hingga aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri. Lebih kamu cintai dari dirimu sendiri wahai Umar. Mendengarkan itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan penuh keyakinan dan kemantapan hati, beliau pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah, sekarang ini aku menyatakan engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru sempurna keimanan wahai Umar. Sekarang baru sempurna keimanan wahai Umar. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak sempurna keimanan seorang muslim hingga dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada segala sesuatu, bahkan kepada dirinya sendiri. Dan itu lebih ditegaskan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya dan dari anak-anaknya. Dia lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang tuanya dan dari anak-anaknya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai dari seluruh keluarganya, dari seluruh hartanya, dan dari seluruh manusia. Perhatikan ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak sempurna keimanan seorang muslim hingga dia menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada seluruh hartanya, kepada seluruh manusia, bahkan kepada dirinya sendiri. Kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dijadikan sebagai kecintaan yang paling utama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang cinta kepada yang dia cintai itu biasanya dia rindu untuk bertemu, sangat berkeinginan untuk bertemu. Biasanya seorang lelaki ketika dia cinta kepada istrinya itu punya keinginan kuat untuk bertemu, iya kan? Seorang cinta kepada anaknya selalu merindukannya, selalu punya keinginan untuk bertemu dengannya. Maka demikian pula seorang muslim, kecintaannya yang begitu kuat di dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia selalu merindukan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang sangat cinta kepada Rasulullah, dia sangat ingin bertemu Rasulullah, sangat ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia harus menebusnya dengan seluruh keluarganya dan dengan seluruh hartanya. Kembalikan kepada diri kita, apakah kita termasuk di antara mereka ini? Itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyaddi ummati li hubba nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahli. Bahwa umatku yang paling kuat kecintaannya kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kaum yang akan datang setelahku, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang mereka sangat berkeinginan untuk bisa melihatku, meskipun dia harus menebusnya dengan keluarganya dan dengan seluruh hartanya, demi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada diri kita, apakah dalam diri kita punya kerinduan yang berat kepada Rasulullah, keinginan yang kuat untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Apabila itu terdapat di dalam diri kita, ketahuilah kita termasuk di antara bagian orang yang memiliki kecintaan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda yang paling kuat yang menunjukkan kecintaan seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia berupaya untuk mengikuti bimbingan dan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, dia berupaya untuk mengamalkannya. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka dia berupaya untuk meninggalkannya. Apa yang dilakukan oleh Rasul, dia berupaya untuk menghidupkannya. Saking cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya seorang ketika cinta kepada orang lain, dia berupaya untuk menirunya, mengikuti jejak dan bimbingannya. Perhatikan penampilan seseorang itu bisa diketahui kecenderungan cintanya itu kepada siapa. Dilihat dari penampilannya. Misalnya ada seorang remaja sering memakai baju bola, belakangnya nomor 7. Kadang-kadang gaya rambutnya pun ditiru. Itu menunjukkan ada rasa cinta kepada yang dia tiru. Siapa itu yang biasanya nomor 7? Hah? Hafal ya? Masya Allah. Ronaldo. Ya. Atau misalnya seorang sering pakai baju jersey Barcelona, nomor punggungnya 10, mungkin yang lama itu kan. Itu ada tanda kecintaan di dalam hatinya, tanpa dia menjelaskan, udah ketahuan. Demikian pula gaya-gaya sebagian orang yang kita perhatikan. Yang ini meniru bintang film Hollywood misalnya, yang ini meniru artis itu. Dia sedang meniru gayanya, cara berpakaiannya, penampilannya. Itu kelihatan. Itu menunjukkan ada kecenderungan cinta di dalam hati kepada yang ditirunya. Maka demikian pula seorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berupaya untuk mengikuti bimbingan Rasulullah, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para sahabat, saking cintanya dia kepada Rasulullah, mengikuti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak termasuk bagian dari ibadah. Cara berpakaiannya Nabi ditiru. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sampai meniru
sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya beliau kepada Umar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim ada satu ayat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ayat ini itu disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi setiap mereka yang mengaku cinta kepada Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, katakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktikan. Bagaimana cara pembuktiannya? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kalian mendapatkan balasan cinta dari Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah cinta kepada kalian. Karena sekedar mengaku cinta kepada Allah itu tidak cukup. Tidak cukup. Bukan itu perkara inti. Yang menjadi perkara inti adalah bagaimana cara agar Allah cinta kepada kita. Karena kalau hanya sekedar pengakuan cinta kepada Allah, tidak mendapatkan balasan cinta Allah kepada kita, cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu para ulama ussalaf mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang menjadi perkara inti adalah engkau mengaku cinta. Mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul. Bukan itu. Namun yang menjadi perkara inti yang utama adalah engkau dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara seorang hamba dicintai Allah? Fattabi'uni, ikutilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap mereka yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ujilah mereka dengan ayat ini. Lulus enggak? Lulus enggak dia? Apakah dia mengikuti bimbingan Rasulullah dalam hal solat misalnya? Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kembalikan pada diri kita. Kita ini salat, semangat gak untuk salat seperti salatnya Rasulullah? Pelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadis-hadis tentang tata cara sholat itu diterangkan kepada kita secara lengkap. Tinggal kita baca, kita pelajari, kita praktekkan dalam sholat kita. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, itulah yang kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Nabi, kita berupaya untuk meninggalkannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambil, amalkan. Apa yang Rasul larang kalian darinya, tinggalkan, berhenti kalian dari melakukan. Itu tanda seorang hamba cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar pengakuan. Kalau sekedar ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasul, banyak yang bisa mengaku. Ada seorang penyair Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, dzaka la'amri fil qiyas syani'u,
"Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Engkau bermaksiat kepada Allah, tapi engkau menampakkan seolah-olah engkau cinta kepada Allah. Itu perkara yang buruk yang kamu lakukan. Kalau seandainya kecintaanmu kepada Allah itu jujur dan benar, orang yang mengaku cinta kepada yang dicintai, dia pasti taat. Itulah tanda. Kalau kamu mengaku cinta, kamu pasti taat kepada yang kamu cintai. Maka kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampakkan ketaatanmu kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang menampakkan sikap ketaatannya kepada Allah dan Rasul, jaminan dari Allah, dia pasti akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan dia pasti akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, orang-orang syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka adalah teman terbaik. Itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajari Islam, dalami agama ini, pelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita menampakkan ketaatan kita kepada Rasulullah, ikuti apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sukses para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum karena sikap mereka ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang luar biasa. Begitu sampai kepada mereka perintah, mereka langsung mengerjakan. Begitu sampai kepada mereka larangan, mereka langsung meninggalkannya. Detik itu juga, tanpa mikir-mikir. Saya ingin menyebutkan beberapa permisalan yang menunjukkan sikap ketaatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah dan Rasul. Permisalan yang pertama, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya tentang perintah kepada kaum muslimin memindahkan kiblat mereka. Jadi awal hijrah ke Madinah, dahulu kaum muslimin sholat menghadap ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Itu dahulu. Itu berlangsung selama 16 hingga 17 bulan. Kurang lebih 1,5 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajahnya ke langit sambil beliau berharap kapan kiblat ini dirubah. Beliau sangat mengharapkan kiblat itu mengarah ke Ka'bah, dipindahkan dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, sampai 16 hingga 17 bulan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Sungguh kami telah melihat bagaimana engkau menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami akan memalingkan engkau kepada kiblat yang kamu ridai. Hadapkanlah wajahmu ke Al-Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ketika ayat ini turun, maka sebagian para sahabat sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis itu, mereka sedang mengerjakan sholat asar.
Mereka mengerjakan sholat asar. Setelah turunnya ayat ini, maka mereka pun menghadap ke Ka'bah. Mereka menghadap ke Ka'bah. Setelah selesai sholat, salah seorang dari kalangan Ansar keluar dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia melewati ada satu masjid di mana kaum Ansar mengerjakan sholat asar, sedang mengerjakan sholat asar ketika itu. Maka ketika dia melewati masjid itu, maka dia pun menyampaikan kepada kaum muslimin yang sedang sholat asar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Ini mereka sedang sholat. Sahabat Ansor ini itu teriak menyampaikan berita itu kepada mereka. Kata Al-Bara bin Azib, ketika itu para sahabat ini di masjid itu, mereka sedang mengerjakan sholat asar dalam keadaan ruku, Begitu mereka mendengarkan seruan ini bahwa kiblat telah dipindahkan, dalam kondisi ruku itu, fanharafu wa hum ruku', mereka langsung berbalik arah dalam keadaan mereka ruku, tidak menunggu sampai i'tidal dulu, tidak menunggu sampai i'tidal, dalam kondisi ruku mereka langsung berbalik. Itu baliknya 180 derajat, ya, 180 derajat. Yang kalau seperti sekarang ini, saya menghadap ke timur, berbalik, langsung menghadap ke barat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam kondisi ruku, mereka langsung berbalik. Jadi bisa dibayangkan, yang imamnya tadi di depan, ketika berbalik, jadi paling belakang, iya kan? Paling belakang, itu berjalan sampai di tempat terdepan sebagai imam, dalam kondisi mereka ruku, tidak menunggu waktu sampai i'tidal. Lihat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sikap ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ditunda-tunda. Mereka tidak berpikir, oh nantilah kalau i'tidal baru berbalik arah. Tidak, dalam kondisi ruku mereka langsung berbalik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika turun ayat yang menerangkan tentang diharamkannya khamar, minuman yang memabukkan, ballo, ya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa dulu Anas bin Malik ini itu tukang yang memberi minum di rumahnya Abu Talha, di rumah ayah ibunya, suami ibunya, afwan, di rumah suami ibunya, ayah sambungnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini tukang memberi minum, saqi. Jadi biasanya kalau ada orang datang itu untuk memuliakan tamu pakai khamr. Ketika itu Anas bin Malik mengatakan bahwa khamrnya itu dari jenis al-fadhikh. Al-fadhikh itu khamr yang terbuat dari kurma, dari jenis kurma. Itu yang dituangkan kepada para tamu. Maka ketika itu turun ayat tentang diharamkannya khamr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang untuk berteriak, mengumumkan kepada kaum muslimin, ala innal khamra qad hurrimat, ketahuilah sesungguhnya khamr telah diharamkan. Sampai ke rumah Abu Talha. Ketika dengarkan pengumuman ini, Abu Talha langsung mengatakan kepada Anas bin Malik, kata beliau, ukhruj fa ahriqha,
segera kamu keluar sambil kamu membawa tua-tua ini, balok ini, khomer ini, tumpahkan di luar. Maka Anas bin Malik, beliau segera mengumpulkan itu dan beliau keluar, lalu beliau tumpahkan di jalan-jalan. Para sahabat mendengarkan itu, semuanya menumpahkan khomer mereka. Sampai kata Anas bin Malik, fajarat fi sikakin Madinah, sehingga khomer ini itu sampai mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Ngalir saking banyaknya, karena memang minuman mereka ketika itu. Namun ketika sampai kepada mereka berita bahwa khamr telah diharamkan, gak mikir-mikir, gak mikir panjang mereka, langsung mereka eksekusi seluruh khamr yang ada di rumah mereka. Mereka tumpahkan. Kenapa? Ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika sampai kepada mereka perintah dari Allah, perintah dari Rasul, mereka tidak menunda-nunda. Segera mereka kerjakan, segera mereka laksanakan. Contoh yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat bersama para sahabat. Dahulu kebiasaan Nabi salat memakai sendal. Kondisi masjid dulu tidak seperti sekarang, keramik, karpet dari tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menaruh sendalnya di luar, beliau masuk. Salat memakai sendal itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salat pakai sendal, terkadang salat bertelanjang kaki. Dua-duanya boleh. Memungkinkan waktu-waktu tertentu, misalnya ketika salat di lapangan, amalkan sunnah salat pakai sendal. Itu bukan suatu yang terlarang, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika itu Rasulullah dan para sahabat salat memakai sendal. Ketika sedang mengerjakan salat, tiba-tiba Nabi melepaskan sendalnya. Ketika Rasulullah melepaskan sendalnya, seluruh para sahabat yang di belakang Rasulullah, mereka seluruhnya melepaskan sendal mereka tanpa mengetahui sebab mengapa Nabi melepaskan sendalnya. Ini dalam kondisi sholat. Mereka menyangka bahwa ini bagian dari amalan sholat. Mereka langsung melepaskan sendalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Malakum khala'tum ni'alakum?" Mengapa kalian melepaskan sendal-sandal kalian? Para sahabat mengatakan, kami melihat engkau melepaskan sendalmu wahai Rasulullah, maka kami ikut melepaskan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengapa beliau melepaskan sendalnya. Tadi ketika sedang sholat, Jibril datang kepadaku dan memberitakan kepadaku bahwa di bawah sendalku itu ada najis, ada kotoran. Itulah yang menjadi sebab mengapa Rasulullah melepaskan sendalnya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila salah seorang kalian datang ke masjid dan dia hendak masuk dengan sendalnya, maka hendaknya dia membalik sendalnya terlebih dahulu. Apabila dia melihat ada kotoran, ada najis, maka hendaknya dia menggesekkan bawah sendalnya tersebut ke tanah hingga bersih. Kemudian dia boleh masuk dan sholat dengan menggunakan sendalnya. Jadi ada sebabnya. Tapi lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tanpa tahu menahu
Apa sebab Nabi melepaskan sendalnya? Mereka melihat, mereka langsung mengerjakan. Itulah sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam hal mubadarah, dalam hal bersegera menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang keempat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita bersama putrinya. Putrinya ini memakai 2 gelang yang tebal dari emas. Memakai 2 gelang dari emas. Kita mengetahui bahwa emas itu harus ada zakatnya. Ketika seorang memiliki emas, demikian pula perak, apabila mencapai nisab emas 20 dinar senilai dengan 85 gram, apakah itu dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk emas batangan, dan termasuk pula dalam hal ini uang-uang yang kita miliki, rupiah, dolar, real, itu hukumnya sama seperti hukum emas dan perak. Apabila mencapai nisab, bertahan selama setahun, harus dikeluarkan zakatnya. Nah, putri dari wanita ini memakai 2 gelang yang tebal, menunjukkan bahwa itu sudah masuk nisab itu. Itu sudah terkena zakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atu'tina zakat hadhihi?" Apakah kalian mengeluarkan zakat dari gelang ini? Kata wanita ini, "Tidak wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayasurruki ayyusawwirakillah bihima bisiwaraini min nar?" Apakah kamu senang Allah Subhanahu wa taala mengganti untukmu 2 gelang dari api neraka yang dikenakan kepadamu? Saking takutnya wanita ini dengan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak mengeluarkan zakat, langsung dilepas nih gelang. 2 gelang ini langsung dilepaskan, langsung diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, "Huma lillahi wa rasulih." Kedua gelang ini milik Allah dan Rasul. Langsung diinfakkan. Enggak mikir-mikir, gelang tebel beratnya sekian gram ini kalau diserahkan, waduh ini miskin gitu. Enggak mikir seperti itu. Mendapat teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak mengeluarkan zakat, maka langsung dia keluar. Serahkan untuk Allah dan Rasul. Itulah sebagian dari sikap para sahabat. Dan seharusnya demikianlah sikap kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka menerima dengan sepenuhnya tanpa ada rasa berat sedikit pun. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kita di malam hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.